Waktu 2 bulanan yang lalu kalian nanya HP di harga 4 jutaan yang paling saya rekomendasikan itu apa? Jawaban saya adalah Redmi Note 11 Pro 5G. Yes, karena waktu itu memang Redmi Note 11 Pro 5G nggak ada saingan sama sekali di harga segituan. Tapi pendapat saya berubah sebulan yang lalu karena setelah saya lihat di pasaran harga Samsung Galaxy M52 5G ini udah turun di sekitar 4,3 sampai 4,4 jutaan. Dan hari ini si Galaxy M52 5G ini punya penantang baru, yakni Vivo T1 Pro 5G. Sampai video ini saya buat setidaknya di Mei 2022, saya sangat bisa merekomendasikan HP Vivo T1 Pro 5G atau M52 5G ini untuk kalian beli di harga 4 jutaan. Pokoknya nggak ada yang salah kalau kalian bisa pilih dari salah satu HP ini. Tapi sekarang kita fokus dulu ya, si Vivo T1 Pro ini bakal saya review seperti apa, dan nanti next saya bakal komparasikan Vivo T1 Pro ini dengan Samsung Galaxy M52 5G. Oke, sebelum kalian beli Vivo T1 Pro ini ada beberapa hal yang harus kalian kompensasikan dari Vivo T1 Pro ini. Tapi tenang aja, nggak banyak kok. Pertama, Vivo T1 Pro ini cuman pakai slot dual SIM tanpa ada micro SD card sama sekali. Jadi ya harus terima, cukup nggak cukup dengan kapasitas memori bawaannya 128 GB. Untuk zaman sekarang sebenarnya kapasitas 128 GB ini jatuhnya nggak terlalu besar ya, sedang lah, nggak terlalu kecil juga. Terus yang kedua, kualitas speaker dari Vivo T1 Pro ini berasa mediocre ya, kurang untuk HP kelasan 4 juta. Selain karena masih menggunakan speaker mono, keluaran dari speaker Vivo T1 Pro ini berasa kurang power gitu. Bassnya nggak berasa dan cenderung flat. Sampai-sampai kadang saya buat nonton video YouTube itu harus set ke volume di atas 80%. Padahal saya nontonnya di dalam rumah. Ketiga, sebenarnya ini masalah sepele dan cenderung ke masalah selera ya, karena setiap orang seleranya kan bisa beda-beda, yakni masalah dari desain layar Vivo T1 Pro yang masih menggunakan desain waterdrop seperti HP 2-3 tahunan yang lalu. Dan yang mana untuk zaman sekarang desain seperti ini identik dengan HP kelas entry level. Nah, udah itu doang sih yang harus kalian kompensasikan ketika kalian beli Vivo T1 Pro ini. Tapi sebenarnya masih banyak kok hal yang bagus dari Vivo T1 Pro ini. Dan juga gimmick marketing Vivo T1 Pro ini agak sedikit berbeda ya di tahun ini, atau khususnya HP ini, dibandingkan dengan gimmick-gimmick Vivo di marketing-marketing produk mereka yang lain. Jadi kali ini Vivo lumayan ngejual spek dari Vivo T1 Pro ini. Hal ini wajar karena emang secara hardware Vivo T1 Pro ini memang menarik. Chipset yang digunakan di sini menggunakan chipset 5G kelas mid-range yang jadi primadona di tahun 2022 di tengah kelangkaan chip yang terjadi, yakni Snapdragon 778G 5G yang aman banget buat dipakai gaming dan juga multitasking harian. Ditambah lagi RAM-nya juga udah gede 8GB dan masih ada opsi extend sampai 12GB. Lancarnya multitasking harian di Vivo T1 Pro ini nggak lepas dari UI-nya Vivo yakni Vantage OS yang makin hari makin matang aja. Nggak banyak emang pengalaman saya menggunakan device-nya Vivo, tapi pas saya nyoba kembali Vantage OS ini tuh berasa banget smoothnya. Ditambah lagi, banyak banget fitur-fitur yang berguna di OS-nya Vivo ini, mengingatkan saya sama masa-masa di mana saya sering menggunakan custom ROM. Contohnya di sini kita bisa aktifin speed meter. Ada banyak dynamic effect kayak animasi fingerprint, animasi face unlock, charge animation, dan lain-lain. Terus ada lagi fitur gesture misalnya buat screenshot, buat aktifin split screen, yang bikin pengalaman pakainya tuh jadi asik banget. Dan uniknya, dengan segala fitur yang dikasih, UI-nya ini jadi tetap ringan-ringan aja, nggak bikin UI-nya jadi berat. Terus ditambah lagi layar dari Vivo T1 Pro ini udah menggunakan panel AMOLED yang kualitas tampilannya, saturasi warnanya, sama kontrasnya tuh udah oke banget di mata. Terus refresh rate-nya juga udah 90Hz, jadi udah berasa cukup smooth dipakai scrolling-scrolling. Dan karena udah pakai layar AMOLED, di sini Vivo ngasih fingerprint sensor di bawah layar. Hal ini sulit ya kita ketemui di kompetitor di harga yang serupa, seperti M52 5G dan Redmi Note 11 Pro 5G yang menggunakan fingerprint di bagian samping. Terus nggak asik kan kalau performanya udah cakep tapi daya tahan baterainya boros. Tapi kerennya, Vivo T1 Pro ini punya daya tahan baterai yang luar biasa hemat. Jadi baterainya ini kan 4700 mAh, itu bisa banget dipakai buat 2 harian dengan sangat mudah. Dan screen on time-nya, tebak berapa? 7,5 sampai 8 jam. Ya, ini tuh kategorinya tuh udah awet banget. Nggak cuman awet, untuk ngecasnya juga cepat. Jadi kita tuh masih dikasih charger bawaan yang kapasitasnya sebenarnya 80 watt. Tapi kapasitas kemampuan dari Vivo T1 Pro ini bisa nerima daya itu di 66 watt. Untuk ngisi penuh dari sekitar 10% itu butuh waktu sekitar 1 jam aja. Combo baterai awet, charger cepat, masih dikasih charger dalam kotak bawaannya,
Nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan, wahai netizen? Terus tadi oke lah ya, kalau bicara desain depan mungkin banyak yang nggak suka. Tapi saya yakin kalau lihat secara overall desain dari Vivo T1 Pro ini tuh cakep banget dan bakal banyak yang suka. Dengan modelan kamera di belakang yang kayak gini tuh jadi kelihatannya premium. Belum lagi build quality-nya ini berasa solid. Di dalam dua lingkaran ini terdapat 3 kamera, yakni ada kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera formalitas makro 2 megapiksel. Satu lagi kamera selfie di depan ada 16 megapiksel. Untuk hasil kamera Vivo jadi salah satu brand yang racikan softwarenya menurut saya ini oke buat ngasilin foto yang siap dipakai, enak dilihat dan nggak perlu banyak edit-edit sana-sini. Komposisi warna sih ini Vivo banget ya, dengan terlihat dia tuh ngangkat kecerahan gambar, tapi warnanya masih bisa pas, nggak overexposure. Terus untuk foto di kondisi dalam ruangan juga pas, noise yang dihasilin juga lumayan terkontrol. Cuman kalau untuk skin tone sih, meski udah matiin efek beauty-nya, kulit itu bakal kelihatan lebih mulus dari aslinya. Dan sedikit yang mungkin bisa diimprove di update software berikutnya adalah komposisi warna kamera utama dan ultrawide-nya ini masih nggak konsisten. Oke, jadi ini sambil nyoba ngerekam pakai kamera Vivo T1 Pro. Ini saya sambil naik sepeda, satu tangan pegang stang, satu tangan pegang HP. Bisa dilihat stabilisasinya kayak gini ya. Ini stabil sih kelihatannya. Dan dia opsi perekamannya 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Kalau yang ini saya setting Full HD 60 fps. Mau lihat seberapa smooth hasil kameranya. Kalau kayak gini sih kelihatannya smooth banget ya. Terus dia enaknya tuh bisa ada kayak kamera digital gitu loh, bisa kita zoom 1.1, 1.2 dan seterusnya. Ini sih asik ya. Saya juga suka sih dengan UI kameranya Vivo, simple, rapi dan bagus. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngetes kamera depan, masih naik sepeda. Dan ini kayaknya dynamic range-nya kurang oke. Dan memang di belakang terlalu terang. Ini masih pagi sih. Untuk resolusinya dia Full HD dan 30 fps karena nggak bisa disetting untuk frame rate-nya. Stabilisasinya kalian bisa lihat sendiri. Apakah bergetar? Karena kan ini saya megang satu tangan, satunya lagi megang stang sepeda. Harusnya ini bergoyang. Terus untuk point of view atau sudut perekamannya dia agak sempit. Ini tangan saya udah maju banget. Iya. Tangan saya udah maju banget, tapi muka saya masih tidak tercover full. Seperti ini ya. Oke. So, Vivo T1 Pro ini cocoknya buat siapa? Cocoknya buat kalian yang pengen punya HP dengan UI yang cakep, UI-nya tuh mateng, smooth, banyak fitur yang ada di dalamnya dan itu kepake banget. Terus performa oke, sudah 5G ready pula, dan yang paling penting baterainya awet, ditambah lagi masih ada kelengkapan yang sangat lengkap di dalam paket penjualannya. Jadi nggak usah pusing untuk cari charger di luaran sana. Oke, jadi segini dulu aja ya untuk video review saya tentang Vivo T1 Pro ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Dan pastikan kalian subscribe untuk menonton komparasi antara Vivo T1 Pro dengan Samsung Galaxy M52 5G. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like, share, dan video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.